Oke, baik. Kita coba mulai kembali. Kelihatan nih Pak ya. Jadi ini adalah aplikasi Siakat kita. Nanti kalau yang dari admin tinggal di login sesuai dengan administrator ya. Nah ini nanti mohon juga nanti Pak Ali di share yang untuk yang apa namanya, yang ini Pak. Kita buka dulu satu prodi yang S2 boleh nih, S2 seperti ini ya. Kemudian, nah ini aplikasi seperti ini adalah jadwal ya, jadwal perkuliahan. Nah ini adalah peserta perkuliahan, terus di sini adalah menu ujian akhir semester. Nah untuk dosennya sendiri nanti mohon di list ya, direkap untuk semua dosen pengampu nanti menggunakan kode yang di depan ini. Kalau yang memiliki NIDN nanti menggunakan kode NIDN, kemudian passwordnya 12345. Jadi nanti bagi dosen yang belum punya akses ini, mohon nanti dibantu Pak Ari ya untuk memberikan kode ini kepada dosen pengampu supaya bisa login sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Seperti itu. Ini kode-kodenya nanti di-share supaya dosen bisa login. Baik Pak. Ini adalah yang pertama. Kemudian kita akan mencoba ya dari dua sisi ya, sisi admin dan sisi dosen nanti. Jadi kalau misalnya ini nanti ada kita ada dua perlakuan Pak ya, nanti kita karena ini S2 di manajemen, ini ada tesis, di sini ada yang di luar tesis. Jadi kalau yang seperti tesis ini yang semester apa namanya, mungkin jumlah SKS-nya lebih banyak, itu cara pengisiannya agak berbeda. Nah, bagaimana cara pengisian untuk yang tesis seperti apa gitu. Nah, kemudian cara pengisiannya nanti untuk grade nilainya ini menggunakan yang ada di sini, Pak. Ini grade nilai yang sudah ada ya acuannya. Jadi kalau misalnya ini nilainya mahasiswa tidak mengikuti perguruan atau nilainya yang paling rendah itu biasanya E. Itu ranknya 21 sampai 45. Kemudian ada nilai D itu 46 sampai 55. Jadi nilai C 56 sampai 65, kemudian B-nya adalah 66 sampai 79. Jadi rank ini yang akan diinput nanti, Pak. Karena yang akan digunakan untuk pelaporan PDDT adalah rank yang di sini nanti. Misalnya nilai B itu 70 misalnya. Boleh 70 berarti nanti ini adalah rank untuk inputannya dalam bentuk angka, kemudian nilai grade-nya B. Seperti itu nilai hurufnya. Jadi pelaporan PDDT nanti menggunakan acuan seperti ini. Nanti Bapak Ali juga saya mohon yang mengenai grade nilai ini dibuatkan dalam bentuk Excel atau diberikan ke dosen supaya nanti ada acuannya Pak untuk mengisi nilai kalau A itu berapa sampai berapa, B berapa sampai berapa. Ini yang harus diperhatikan pertama kali. Ini tata cara pengisian nilai. Nah, untuk yang pengisian tesis yang di luar UAS, caranya adalah nanti. Nah, di sini kita lihat dulu ya, satu dosen nanti buat contoh saja nih ya Pak. Yang untuk set tesis ya. Nah, kita lihat yang tesis. Nah, untuk tesis ini kemudian kita ambil contoh yang mengajar Pak Fauji ya. Pak Heru Pak. Pak Heru aja. Pak Heru. Oke, buat contoh ya. Ini saya buat login dulu Pak Heru. Ini loginnya menggunakan kode dosennya, kemudian kita coba dulu login. Yang khusus untuk tesis ya. Nah, ini defaultnya masih 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena ini masih dari sistem. Nanti dosen boleh mengganti sendiri untuk passwordnya. Nah, kemudian kita pilih dulu Pak di sini S2. Ini kita tadi contohnya S2. Kemudian reguler, genap. Nah, ini ada beberapa menu ya. Kalau untuk yang absensi mungkin nanti kita akan berlakukan diganjil saja nanti Pak biar lebih ini karena sekarang kan sudah genap sudah berlewat ya nanti untuk yang ganjil kita akan ada simulasi lagi bagaimana tata cara untuk
mengisi absensi mahasiswa. Jadi tinggal diklik absensi mahasiswa seperti ini. Kemudian nih ada jumlah peserta. Dari 6 peserta ini yang tesis tinggal nanti diisi yang tidak hadir, Pak, biasanya. Nah, ini ada 6 peserta. Ini di sini ada kehadiran 1 sampai 16. Nah, kalau untuk tesis mungkin tidak seperti ini ya, kecuali yang UAS ya. Nah, nanti tinggal di checklist dari 1 sampai 16 sebagai rekapan nanti pertemuan 1 ini nanti di semester ganjil. Kalau yang tidak masuk tinggal diisi aja yang tidak masuk kenapa. Misalnya karena alfa, cuti, sakit, atau lainnya. Kalau yang seperti ini yang tidak diisi, min artinya tidak diisi ya. Tidak diisi itu dianggapnya itu hadir. Nah, nanti kita akan rubah ya skripnya bahwa ini sini hadir sebenarnya. Nah, yang ini dianggap hadir. Kalau kita tidak diisi sama sekali seperti ini, berarti mahasiswa ini dianggap hadir, Pak, untuk yang contohnya tesis seperti ini. Nah, atau prodi yang lain selain tesis boleh nih, ya, seperti ini nih. Nah, ini nanti di absensi. Nah, pertemuan pertama misalnya ini ada alfa dan lain, tinggal dipilih aja seperti ini. Setelah itu nanti disimpan. Nah, kita kondisikan bahwa mahasiswa ini masuk semua nih. Kalau tidak diisi berarti dianggap masuk. Makanya pelaporan nanti di absensinya tinggal klik di sini. Kemudian cetak yang di sini. Ya, seperti ini. Kita lihat absensinya dulu, Pak, biar terbayang nanti bagaimana cara melihat absensinya. Nah, ini adalah satu contoh mahasiswa semester genap. Kita menganggap bahwa 1 sampai 16 ini masuk semua, masuk terus. Karena nih kita masih trial ya. Nanti berlakunya sebenarnya diganjil, tapi ini kita kondisikan nih dianggap masuk. Yang checklist ini adalah masuk, Pak, sampai 16. Jadi semua mahasiswa yang 7 orang ini masuk. Kenapa? Ini adalah data backup kita pada saat nanti dibutuhkan oleh PD Dikti juga karena ada absensi. Sehingga ini data ini valid, ada logonya, ada nama kampus, kemudian ada data mahasiswa yang ikut peserta untuk mata kuliah ini, ada dosennya, kemudian mahasiswanya ada, dan checklistan ini nanti tergantung mahasiswa yang tidak hadir tadi kenapa. Misalnya alfa, ini ada tandanya ya, alfa, sakit, cuti, atau izin. Jadi nanti akan direkap oleh sistem pada saat dosen pengampu itu memberikan pembelajaran atau mengampu mata kuliah dari pertemuan 1 sampai 16 dari mata kuliah ini contohnya. Ini mengenai absensi. Tapi ini hanya sekedar contoh, nanti kita akan simulasikan realnya di ganjil nanti 2023. Yang genap ini karena sudah lewat. Tapi ini cetak output ini bisa kita gunakan untuk data pendukung di pelaporan PD Dikti, Pak. Karena biasanya akan diminta mana absennya dari mahasiswa yang diampu oleh dosen Bapak Heru misalnya. Oh, mahasiswanya ini sudah berapa kali pertemuan, 16. Ini datanya yang cari berarti masuk semua nih mahasiswanya nih, seperti ini. Ini adalah data backup untuk pendukung pada saat nanti PD Dikti membutuhkan. Biasanya kan ini adalah dari internal akademiknya akan membuat setiap akhir semester biasanya akan mencetak absensinya. Karena buat pelaporan biasanya nanti dibutuhkan untuk akreditasi dan lain-lain. Butuh data ini supaya tertib administrasi. Itu masalah absensi ya, Pak. Mungkin kita bahas di ganjil nanti. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara mengisi nilai. Nah, mengisi nilai adalah nanti ada yang khusus tesis tadi, ada yang non tesis. Yang kalau yang bukan S2 mungkin skripsi ya. Jadi kalau yang untuk yang di luar tesis ini, ya, di luar tesis, cara pengisiannya adalah nilai absensinya nih. Ini kita ambil contoh, ada 2 contoh ya. Satu contoh yang non tesis, yang perekonomian Indonesia tapi yang bukan tesis ya. Ya, cara penginputannya seperti apa? Nah, kita lihat dulu cara penginputannya ya. Nah, ini ada komponen yang harus wajib kita isi, Pak. Karena untuk UAS ini komponen yang harus kita isikan adalah bobotnya dulu nih, persentase bobot kehadiran, kemudian ada tugas, ada UTS, ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester atau UAS. Nah,
untuk nilai final, nilai terakhir UAS, yang wajib diisi adalah bobotnya. Tapi ini nanti tergantung dosen mau memberikan bobot berapa persen. Nah, kita simulasikan, asumsikan bobot 10% nih. Kemudian tugasnya 20 ya. Kemudian ujian tengah semesternya 30. Kemudian ujian akhir semesternya adalah 40, sehingga total harus 100 ya. Nah, jadi ketentuan untuk memberikan nilai ujian akhir semester atau UAS adalah semua komponen harus diisi Pak ini, 10, 20 harus 100%. Kemudian kita simpan di sini. Kita simpan. Oke. Nah, setelah tersimpan, ini ada 7 mahasiswa yang harus kita isi nilainya. Bagaimana caranya? Nah, dari 10% ini yang sudah kita buat persentase. Nah, untuk nilainya sendiri di bawah ini mengikut grade nilai tadi. Grade nilai misalnya mahasiswa ini hadir terus nih, tidak pernah bolos. Itu bisa kita berikan 100 misalnya. Berarti dia tidak pernah bolos. Kemudian untuk yang kedua ini adalah tugas. Tugas misalnya kita kasih nilai 90 boleh. Terus UTS-nya boleh kita berikan 80. Kemudian 90. Nah, ini nanti masing-masing bobot ini akan dikalikan Pak. Jadi 10/100 dikali 100 ya. Setelah itu nanti ditambahkan 4 kolom di sini. Nah, setelah kita enter di sini, nanti akan otomatis memberikan nilai yang terakhir di sini. Nah, ini ada nilai yang sudah dihitung sama sistem, ini nilai hurufnya sesuai dengan grade-nya. Nah, yang akan kita ambil nanti untuk pelaporan PDT hanya ini Pak, nilai angka dan nilai huruf. Ini hanya untuk komponen pelengkap dari sisi kegiatan perkuliahan UAS. Nah, UAS ini komponen seperti ini harus diisi kehadiran, tugas, kemudian UTS, kemudian UAS. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh diisi. Yang selanjutnya boleh 90, boleh tugasnya 90, misalnya seperti ini ya. Ini contoh ya. Ini 90 boleh, atau UAS-nya juga 90 sama. Sehingga nilainya masih tetap A. Tapi kalau nilainya menurut masih ada yang UAS-nya kecil, boleh nih ternyata UAS-nya cuma 80. Di sini UTS-nya 80 yang kemarin misalnya, 80. Kemudian di sini ini misalnya 70 ya. Nah, ini akan nilainya akan B. Jadi ini sistem akan menghitung secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi dari awal di sini, kemudian nanti akan dinilai otomatis oleh sistem. Nah, yang akan kita report di new feeder atau BDK hanya nilai angka dan nilai huruf. Ini tidak nih, yang ini gitu ya. Ini hanya komponen di antara untuk menghasilkan nilai ini. Itu tacanya. Nah, bagaimana kalau salah atau mahasiswa itu belum dikasih nilai ya? Kalau misalnya kita kembalikan lagi, dinolkan saja, dinolkan seperti ini nanti akan nol, berarti tidak ada nilai seperti ini. Dinolkan saja. Berarti ini mahasiswa mungkin tidak kuliah seperti itu. Jadi kosong. Ini nilainya kosong. Nah, setelah itu baru nanti ada dua, Pak. Ada ini mau dicetak atau ditutup. Kalau dosen pengampu sudah yakin benar tidak ada perubahan, silahkan dicetak seperti ini. Tapi kalau sudah dicetak tidak bisa lagi dirubah. Nih, pastikan bahwa seluruh data nilai yang dimasukkan sudah benar dan valid. Setelah pencetakan dilakukan, Anda tidak bisa merubah data lagi. Artinya, pada saat dosen pengampu sudah mengisi nilai benar dan tidak ada perubahan, langsung dicetak saja. Berarti ini sudah dikasih ke mahasiswa nih. Seperti itu. Tapi kalau masih ada perubahan, jangan pilih menu cetak, tutup saja di sini, tutup di sini. Nah, tutup di sini, ini masih bisa ngedit nih. Nih. Nah, ini masih bisa ngedit. Karena kita tidak mencetak ya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu nanti, jangan dicetak kalau belum pasti. Kalau sudah pasti nggak ada perubahan, dicetak saja, nanti biar mahasiswa langsung bisa melihat nilai. Tapi kalau masih ragu-ragu atau masih ada mahasiswa yang kira-kira masih susulan, lebih baik ditutup saja supaya masih bisa diedit di sini. Ini tata cara pengisian nilai UAS. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah pengisian nilai UAS adalah
Diisi dulu grade nilainya nih, kehadiran. Tapi ini hanya contoh ya, boleh para dosen ngisi 15 di sini. Yang penting total ini harus 100% di sini, Pak. Jangan sampai kurang dari 100%. Karena ini adalah bobot yang harus wajib diisi pertama kali sebelum ngisi nilai sesuai dengan grade-nya. Setelah ini diisi lengkap, baru disimpan. Nah, setelah disimpan akan muncul mahasiswa yang akan diisi nilainya, Pak, masing-masing. Nah, karena bobotnya sudah ada nih, yang persentase ada 10, 20, 30, 40. Tinggal mengisi nilai lagi, kita ulang lagi ya. Diisi nilai, ulang lagi, misalnya 80. Ini sesuai dengan grade tadi ya. Grade yang di awal tadi, misalnya 70, seperti ini. Nilai angka saja. Nah, nanti sistem akan membaca sendiri di sini. Nah, tadi kita contohkan. Nah, kemudian kalau ada kesalahan, kosongkan saja seperti ini. Kosongkan saja, sudah. Nah, ini kosong, berarti kita belum menilai apa-apa di sini. Kemudian jangan dicetak, Pak, karena cetak nanti nggak bisa ngedit di sini. Tutup saja, sini tutup. Itu pertama. Ini adalah tata cara pengisian nilai UAS, Pak, ujian akhir semester. Ada 4 poin tadi yang harus diisi. Kemudian bagaimana cara mengisi yang tesis ini, karena tesis ini ada 9 SKS ya. Nah, ini berbeda, Pak. Cara ngisinya adalah tetap di sini input. Nah, ini bedanya tadi dengan UAS adalah ini yang diisi hanya nilai tugas saja. Tugas ini dianggapnya tesis atau skripsi, Pak. Ini kita isi 100. Seperti itu. Lainnya kita kosongkan. Jadi yang ujian tengah semester, ujian akhir semester kita kosongkan. Jadi yang kita akan nilai hanya tesis tadi. Atau kalau kita katakan yang bukan S2 ya, skripsi dan yang mungkin yang mirip dengan itu, tapi kita kelompokkan ke dalam tugas di sini. Ya kita isi 100% bobotnya. Lainnya nolkan saja baru disimpan. Simpan seperti itu. Nah, sudah muncul nih tugas 100%. Yang diisi hanya tugas saja ya, Pak ya. Yang lainnya nggak usah diisi. Nah, kita akan mengisi nilai yang tesis tadi 90 misalnya menurut dosen. Nah, itu sudah langsung menghitung di sini. Nilai angka yang kita akan laporkan ke Didikti sama huruf sudah dihitung sama sistem. Yang lainnya kosongkan saja. Ini cara mengisi nilai tesis dan skripsi ya, bukan skripsi. Jadi itu. Jadi yang diisi hanya yang pertama adalah tugasnya saja. Di kolom tugas diisi harus 100%, Pak. Tapi untuk nilai grade-nya ini tergantung. Misalnya dari dosen pengampu menilai, setelah dinilai rata-rata mungkin cuma dapat nilai 70. Ya udah 70 aja. Seperti ini. Atau barangkali cuman 50 gitu. Nah, ini nanti yang sudah disimulasikan grade-nya. Nah, ini yang akan kita laporkan ke Didikti. Jadi tadi ada 2 perbedaan. Pertama, cara mengisi nilai tesis dan skripsi. Yang kedua adalah cara mengisi nilai UAS. Seperti itu. Nah, ini kalau salah ya kita kosongkannya aja seperti ini. Kosongkan berarti tidak ada nilai. Yang jelas untuk yang tesis atau skripsi tugasnya ini 100%, Pak. Ini dianggap hanya satu yang dinilai gitu. Tapi kalau yang UAS di sini yang kita akan nilai adalah 4 komponen. Kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan akhir semester. Karena ini kita akan rata-ratakan. Yang kita ambil adalah hasil nilai terakhir. Seperti itu. Nah, itu untuk tesis seperti itu. Nah, kita stop dulu.